Cerita berpusat pada Aoi Kosaka, seorang arsitek elit yang bekerja di perusahaan konstruksi ternama. Aoi menikah dengan Mizuki yang keduanya telah dikaruniai putra berusia 5 tahun. Kehidupan keluarga kecil itu terlihat bahagia dari luar, sampai beberapa waktu belakangan. Aoi mengeluhkan kesakitan di bagian punggungnya. Awalnya ia menganggap kesakitan itu karena kelelahan biasa, namun karena tidak juga mereda, akhirnya Aoi memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Aoi dan Mizuki sama-sama bekerja, namun Aoi lebih banyak mengurus rumah dari membuatkan makanan sampai mengantarkan putra mereka ke sekolah. Mizuki yang bekerja sebagai kasir sebuah kafe, sering pulang malam dan melakukan kegiatan yang lebih bebas di luar ketimbang memperhatikan anak dan suaminya. Bahkan Mizuki terlihat memiliki hubungan spesial dengan pemilik perusahaan konsultan kafe yang kaya raya. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, dokter mengatakan jika Aoi menderita kanker ganas dengan pertumbuhan cepat dan memasuki stadium akhir, artinya waktu hidupnya di dunia tinggal sebentar lagi. Harapan itu masih ada, tetapi bahkan dokter tidak berani melakukan operasi karena ganasnya kanker tersebut. Dokter hanya akan melakukan prosedur kemoterapi, meskipun kemungkinan kesembuhannya tetap kecil. Aoi akan menjalani pengobatan dengan obat anti kanker untuk mencoba menghambat penyebaran sel kanker dan memperpanjang sisa waktunya. Kedepan, Aoi juga harus berjuang melawan efek samping dari obat-obatan keras ini. Mengingat kankernya sudah stadium akhir, perawatan ini bertujuan untuk mengelola rasa sakit agar Aoi tetap bisa beraktivitas di sisa hidupnya demi melindungi putranya Ren. Ini menjadi pukulan yang berat bagi Aoi. Di pikirannya adalah masa depan putranya Ren, yang kemungkinan hidup tanpa kasih sayang seorang ayah. Aoi menceritakan kondisi ini kepada Mizuki. Awalnya Mizuki begitu kaget dengan diagnosa yang begitu tiba-tiba ini, namun senyum di bibir wanita itu tiba-tiba muncul. Harapan Mizuki sejak lama akhirnya terkabul. Dengan kematian Aoi, Mizuki akan lebih bebas berselingkuh dengan selingkuhannya di tempat kerja. Di depan Aoi, Mizuki berperan sebagai istri yang manis dan berdedikasi, bahkan berpura-pura ikut bekerja untuk membantu sang suami. Namun, itu hanya kedok agar Mizuki bisa keluar rumah dan bebas berselingkuh di belakang Aoi. Satu hal lagi yang membuat Mizuki senang adalah warisan sang suami. Jika Aoi meninggal, hak asuransi sebesar 100 juta yen akan diberikan, setengah untuk Mizuki, setengah untuk Ren. Dengan uang sebanyak itu, Mizuki akan bebas hidup mewah dengan selingkuhannya. Hari kemoterapi tiba. Karena alasan bekerja, Mizuki tidak bisa mengantar Aoi berobat, sehingga adik perempuan Aoi yang akan menemani Aoi dan juga menjaga Ren saat pulang dari sekolah nanti. Karena efek obat kanker yang sangat keras, kemungkinan akan membuat Aoi sakit, lemas, dan mual. Namun, di tengah perjuangan yang luar biasa dari Aoi agar bisa sembuh, sang istri Mizuki justru check-in hotel dengan selingkuhannya, tanpa peduli sama sekali dengan kondisi Aoi, apalagi memikirkan putranya Ren. Namun tanpa Mizuki duga, teman kantor Aoi yang bernama Kazuki memergoki Mizuki sedang berciuman mesra dengan selingkuhannya di restoran hotel dan langsung merekam video sebagai bukti perselingkuhan. Ini masih episode 1 dari total 10 episode, tapi sudah berhasil bikin penonton naik darah. Dilihat dari manapun, Aoi adalah sosok suami idaman, pekerja keras di luar, bahkan masih bersedia mengurus anak dan pekerjaan rumah. Ia juga memikirkan masa depan keluarganya dengan tabungan yang besar. Namun ambisi Mizuki perempuan jalang yang membuat keluarga kecil itu hancur.